senang bisa kembali bersama Anda untuk menggali materi kita kali ini. Kita akan fokus ke bagian kedua dari sumber yang Anda berikan. Judulnya juga menarik nih. Siapa yang telah meraih 5 bintang? Kita bakal lihat orang-orang dan juga merek yang benar-benar menonjol di berbagai area, mulai dari ilmuwan, pengusaha, sampai bintang TED ya. Karena cara mereka berkomunikasi itu. Tujuan kita ya mencoba membongkar apa sih rahasia komunikasi hebat di balik sukses mereka itu. Tentu saja. Dan yang sangat menarik dari contoh-contoh ini tuh, gimana ya, mereka nunjukin adanya semacam siklus gitu loh. Siklus keberhasilan. Oh, siklus ya? Maksudnya gimana tuh? Jadi, komunikasi yang efektif itu bukan cuma soal sukses sesaat aja, tapi memicu lingkaran positif. Pertama, mereka berhasil meyakinkan orang lain, ya kan? Nah, itu terus bantu mendorong lahirnya inovasi. Oke, inovasi muncul. Terus inovasi itu menarik lebih banyak dukungan dan sumber daya. Dan akhirnya, ya itu tadi, mengangkat reputasi mereka. Dan siklus ini muter terus. Wah, menarik. Oke, kalau gitu mari kita lihat contoh pertama. Para ilmuwan. Ada Neil deGrasse Tyson ya, astrofisikawan yang udah kayak selebriti. Betul. Gayanya itu loh, unik banget. Iya, dia bikin sains jadi asyik banget. Sengaja gitu memilih hal-hal keren, terus pakai analogi budaya pop, kayak tweetnya soal fisika pas Super Bowl. Dia kan bilang nggak ada salahnya milih yang keren. Cerdas banget sih menurut saya. Betul, ini membuktikan kuncinya itu relatabilitas. Tyson nunjukin kalau menyederhanakan sains lewat budaya pop itu bukan meremehkan, tapi justru jadi jembatan strategis buat nyambung sama audiens luas. Ini juga sejalan sama proses seleksi astronot NASA. Ternyata kemampuan komunikasi lisan dan tulisan itu sama pentingnya loh sama keahlian teknis. Oh ya? Sampai segitunya ya? Iya. Astronot Kate Rubins itu harus bisa banget nyesuaiin bahasa, beda cara ngomong ke anak SMP, sama ke sesama ilmuwan, dan harus bisa menginspirasi publik. Ingat nggak konferensi pers soal TRAPPIST-1? Ah iya, yang soal planet-planet itu kan? Nah, itu dia. Singkat, bahasanya sederhana, visualnya kuat. Wah, itu resep komunikasi efektif banget di bidang teknis. Oke. Dari dunia penemuan, kita geser dikit nih ke arena startup dan investasi. Gimana para pengusaha ini pakai komunikasi? Ada Kathleen Gleason yang latar belakangnya aktris malah. Atau Rajae Batniji dari Collective Health. Itu keren banget. Dia bisa nyederhanain istilah asuransi yang rumit jadi setara bahasa anak kelas 3 SD. Wah, itu susah loh. Makanya, dia bilang gini, kepercayaan itu mata uang utama kami. Cara kami menanginnya ya lewat komunikasi yang gampang diakses, simple, akrab. Ada juga Michael Dubin dari Dollar Shift Club yang video viralnya sukses besar gara-gara skill komedi improvisasinya. Haha, iya inget banget video itu. Nah, dan para investor kakak pun setuju soal ini. Michael Moritz dari Sequoia Capital bilang, kemampuan storytelling itu krusial banget. Katanya, membakar pesan ke benak seseorang itu seni langka. Pesannya harus gampang diingat, jelas, hidup, dan ada elemen emosinya. Ini bukan sekedar pemanis tapi kunci buat dapat pendanaan, rekrut orang hebat, sampai bangun budaya perusahaan. Jadi emang fondasinya ya komunikasi yang jelas itu? Oke, sekarang gimana dengan para profesional sehari-hari? Kisah Sharon ini, nyentuh banget sih. Yang desainer produk itu ya? Iya. Dia rela nyoba sendiri produk inkontinensia dewasa sama monitor glukosa darah, cuma buat ngertiin pengguna. Empatinya itu yang dorong perbaikan produk. Atau Matthew, insinyur yang niru gaya presentasi Steve Jobs, pakai amplop manila buat nunjukin solusi lapisan pipa serat karbon. Dan menang kontrak besar. Gokil sih. Nah, kisah-kisah ini sebenarnya nunjukin apa yang disebut kesenjangan keterampilan. Banyak perusahaan tuh butuh banget profesional yang jago komunikasi, kolaborasi, persuasi, bahkan di bidang teknis. Tapi, nyarinya susah. Di McKinsey aja, storytelling itu dianggap mata uang kontak manusia. Kemampuan meyakinkan inilah yang sering jadi pembeda dan ya kunci promosi. Kayak kisah Mike yang dapat posisi pelatih penjualan korporat gara-gara presentasinya keren banget. Jadi bukan cuma soal teknisnya ya, tapi gimana ngejual idenya itu. Persis, gimana ide Anda bisa mendarat dan gerakin orang lain? Oke, kita naik level sekarang ke para pemimpin. CEO Google, Sundar Pichai, katanya lebih suka pakai visual ya daripada bullet points pas presentasi. Iya, betul. Dan ini menarik, karena nyambung sama temuan Project Aristotle Google. Tim paling efektif itu
punya keamanan psikologis. Keamanan psikologis maksudnya? Jadi, suasana di mana anggota tim tuh merasa aman buat ambil risiko interpersonal. Kayak berani ngomong, nanya, atau ngaku salah tanpa takut dihukum atau dipermalukan. Nah, ini dipupuk sama empati dan komunikasi terbuka dari pemimpinnya. Oke. Jadi pemimpinnya harus bisa ciptain suasana itu ya? Betul. Contoh lain yang kuat itu Dr. David Feinberg. Dia kan transformator di UCLA dan Geisinger Health. Salah satu caranya pakai model komunikasi CICAREA itu. Kerangka terstruktur gitu. Connect, introduce, communicate, ask, respond, exit. CICREA. Iya, buat mastiin interaksi sama pasien itu selalu bangun empati dan jelas. Dia bahkan nyebut dirinya Chief Storytelling Officer, pakai cerita pasien buat motivasi staff. Ini nyambung juga lah sama kerangka SCARF dari David Rock, yang jelasin gimana otak kita ngerespon interaksi sosial, dan gimana pemimpin bisa bangun kepercayaan dengan perhatiin aspek status, certainty, kepastian, otonomi, relatedness, keterhubungan, sama fairness, keadilan. Wah, kompleks juga ya di balik kepemimpinan efektif itu. Oke, terakhir nih, mari kita intip rahasia para bintang TED. Kenapa sih presentasi mereka itu kok kayaknya nempel banget di kepala? Ya kan? Ternyata ada polanya loh. Oh ya, apa aja tuh? Pertama, mereka banyak pakai gambar, minim banget teks poin-poin. Kedua, ada sentuhan humornya nggak kaku. Ketiga, cerita personal yang kuat, kayak Shonda Rhimes soal Year of Yes-nya itu. Iya. Keempat, strukturnya jelas. Ingat nggak aturan 3 poin? Paus Franciscus juga pakai itu loh di TED Talk-nya. Dan kelima, nah ini penting, selalu nawarin perspektif baru yang bikin kita, oh iya ya, gitu. Bikin penasaran. Jadi ada resepnya ya ternyata? Dan ini semua bukan kebetulan pastinya. Teknik-teknik ini dirancang buat ngomong langsung ke cara otak kita proses info dan bangun koneksi emosi. Ngasih momen aha atau sudut pandang baru itu kuat banget efeknya. Manusia kan haus hal baru, makanya pesannya nancep. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, dari ilmuwan sampai bintang TED, kelihatan jelas ya polanya, komunikasi yang luar biasa, terutama lewat cerita, itu jadi kunci buat dapat status 5 bintang di bidang apapun. Betul banget. Punya ide brilian aja nggak cukup ternyata ya, tapi gimana cara kita bikin ide itu bergema dan nyentuh orang lain, itu yang bedain. Benar sekali. Dan ini bawa kita balik lagi ke siklus keberhasilan yang tadi kita bahas di awal. Persuasi, inovasi, sumber daya, reputasi, dan muter lagi. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan menarik nih buat Anda yang dengerin. Dalam lingkaran pengaruh Anda sendiri, kira-kira langkah komunikasi spesifik apa ya yang bisa Anda ambil buat memulai atau mungkin memperkuat siklus kesuksesan Anda sendiri?